Archiplasers, level di sini. Nah, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 997. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton videonya sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin badges dan emoji yang lucu-lucu, serta namanya ditampilkan seperti atas ini, kalian bisa join di membership channel Devil Nomi. Nah, ini dia, akhirnya telah rilis chapter terbaru di chapter 997 yang sangat wadaw ini. Jadi dikatakan di chapter 997 ini akan berjudul Homura, alias fireworks lah atau kembang api, itu mungkin jika artis secara harafiahnya. Dan seperti biasa, kita akan bahas dulu chapter ini dimulai dari cover story-nya. Dimana chapter 2 sebelum ini kita sudah melihat dua kali gambaran request. Yang pertama adalah Luffy, lalu chapter lalu ada si bangsat Kurohige, dan sekarang adalah Sanji. Ya, Sanji ini cukup menjadi highlight di chapter kali inilah. Di sini dia menggunakan kaos nomor 4, padahal dia adalah Sun alias 3 ya. Di situ pun dia sedang meditasi tapi terdistraksi oleh Nami yang seksoy sedang main volley. Dan dia pun diganggu oleh Tanuki yang berpedang 3 plus Haramaki. Ya, ini mengindikasikan Zoro banget lah. Oke, kita masuk ke chapter kali ini, dimana suara-suara yang Sanji dengar di chapter lalu itu ternyata benar sesuai prediksi saya. Itu adalah bagian dari Black Maria. Mereka sedang berdrama yang ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dibuat untuk memancing Sanji. Hingga akhirnya Sanji pun tertangkap oleh jaring laba-laba buatan mereka. Ini seperti kekuatan dari mereka sih. Dia pun dikepung oleh Black Maria dan beberapa anak buahnya. Oke, di sini sebenarnya aneh. Pertama, sepertinya mereka semua ini tahu Sanji ini lemah terhadap wanita. Jadi memang bisa dipancing seperti itu. Lalu yang kedua, apa mereka sampai tahu juga Sanji ini bisa mendengar suara wanita dari kejauhan? Atau itu ada hubungan dengan kekuatan dari Black Maria atau anak buahnya ya, seperti telepati. Nah, ngomong-ngomong anak buah Black Maria ini cakep-cakep ya. Dimana yang satunya terlihat seperti Kaguya, aduh, sebelah nih. Sebisanya di sini Sanji tetap jatuh cinta di posisi yang terikat seperti itu. Black Maria teh galis pisan. Diikat tali, itu mah fix udah mau. Nah, klasik sih, Sanji ketemu wanita dan dikalahin terlebih dahulu sampai babak belur, sama seperti di arc yang pernah terjadi. Contohnya di NES Lobby dan Dressrosa. Untuk di Dressrosa, dia bisa tahu tentang Violet dan akhirnya dia jadi temannya sih. Untuk di sini, apakah akan sama seperti NES Lobby, di mana Nami akhirnya akan datang dan menolong Sanji di sini? Atau jangan-jangan ini adalah momentum pertama Sanji di mana dia akan menendang wanita? Nggak mungkin sih. Berpindah ke panel yang lain, terdapat dua headliner yang berusaha menghalangi Luffy dan juga Jinbei. Itu di antara tangga lantai 3 dan lantai 4. Ya, sebenarnya gampang sih buat mereka ini ngalahin para headliner doang. Tapi selagi ada cara yang lebih cepat, kenapa tidak diambil? Dimana para samurai membantu mereka untuk naik ke lantai 4 melalui jalan yang sudah disediakan. Praktis bukan? Big Mom pun yang sebelumnya tidak peduli dengan apapun akhirnya langsung terbang ke puncak melalui lubang yang Kaido buat sebelumnya. Dan kembali ke panggung utama lagi, di situ Zoro melihat ada sesuatu yang terjatuh dari lubang atap tersebut. Karena masih belum diketahui apa yang terjatuh, tapi ternyata Zoro itu sudah mengetahui itu adalah tangan dari Kikunojo saja. Di mana tangan Kikunojo yang sebelumnya terbelah ketika menerima serangan luar biasa dari Kaido. Di sini pun terlihat tangannya terbang begitu, bahkan sampai jatuh ke lantai paling dasar. Ingat perkataan dari Zoro ini di chapter sebelumnya. Situ dia berkata, saya akan segera membantu Kinemon dan kawan-kawannya. Dan di sini Zoro dia melihat yang pastinya keadaan di atas sana sudah sangat gawat. Ada seorang samurai yang kehilangan sebelah tangannya seperti itu. Zoro yang sudah menahan amarah dan sudah merasa dia membuang-buang waktu di bawah sini, akhirnya dia melihat keadaan sekitar juga, di mana para korban dari Excite Balletnya Queen sudah semakin parah.
Lihat seorang mantan Yakuza yang kena, lalu Zoro juga melihat keadaan Chopper, serta para anak buah Kaido yang lain yang saling serang. Dimana di situ, si Queen ini hanyalah dapat tertawa saja. Itu benar-benar membuat Zoro yang jengkel dan marah sekali. Di sini pun terlihat Drake yang masih berusaha untuk menyerang Apo, dimana katanya Drake ini kan kesal dengan Apo ya. Padahal di sini X-Drake sudah di mode Zoan ya. Hingga Zoro yang sudah tidak tahan, dia pun menggunakan jurus satu pedangnya alias Itoryu. Ya, untuk nama jurusnya memang tidak diperlihatkan, tapi dari gayanya itu seperti sisi Sonson. Akhirnya dia menebas Apo dengan mudah, dan sepertinya sudah cukup fix juga di sini. Apo dinyatakan kalah. Toh kita bisa melihat tampang dari Apo yang sudah seperti itu. Zoro ini ketika dia menggunakan teknik satu pedangnya atau Itoryu, dia pasti menggunakan pedang berharganya alias Wadao Ichimonji milik Kuina. Nah, tepat sekali seperti yang saya katakan juga di chapter lalu, Zoro ini jika sudah serius pasti dapat cukup mudah mengalahkan Apo. Dan benar saja, di sini dia hanya butuh satu hit dan boom, kalah. Di sini kita pun melihat ekspresi dari X-Drake, dia bahkan tidak menyangka bahwa Zoro ini dapat mengalahkannya dengan sangat mudah seperti itu. Ingat, mereka bertiga ini adalah satu supernova yang sama loh. Level kekuatan mereka benar-benar sangat jauh sekali. Ya benar-benar udah prediksi orang-orang siapa yang bakal lawan Apo akhirnya langsung dipangkas habis. Mulai dari Apo lawan Brook lah atau Apo lawan Kid lah, ternyata akhirnya dibabat oleh Babang Zoro. Benar-benar epic sih. Jujurnya melihat Zoro beraksi gini tuh kenapa ya saya selalu merinding kayak keren banget anjing kayak gitu tuh. Dimana keadaan sekitar pun terkaget-kaget melihat Zoro yang dapat mengalahkan Apo hanya satu hit saja. Dan Zoro pun akhirnya menyerahkan antidot tersebut kepada Chopper. Dan situ dia berkata, saya serahkan rantai ini kepadamu Chopper. Dimana di situ Chopper yang sudah tahu bagaimana cara kerja dari virus Queen ini, dia berkata ke semuanya bahwa virus ini bergerak dengan gas yang dapat menurunkan temperatur tubuh seperti yang dikatakan di chapter sebelumnya. Dan jika orang yang terinfeksi, dia memanaskan tubuhnya menggunakan api, virus tersebut akan berhenti menyebar. Dan situ pun dia berkata ke semuanya, literally ke semua orang, untuk menghangatkan badan mereka ketika Chopper ini akan membuat antidotnya juga. Dimana di situ dia berkata akan menyelamatkan semua orang di sana termasuk musuhnya. Mantap sekali memang dokter Chopper ini. Ya memang jika kita lihat dari kode etik dokter ini harus menolong semua orang yang terluka sih di luar siapa orang tersebut. Fix anak buah Kaido akhirnya pada memihak ke topi jerami juga. Dimana Queen yang tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi akhirnya berusaha menembak Chopper. Tapi Zoro langsung menyerangnya dari jauh dengan serangan pedang terbang. Ya, pun ke arah senjata Queen dan langsung menghancurkan bazooka-nya tersebut. Situ Zoro pun berkata bahwa saya di sini tidak untuk mengikuti permainanmu, tapi saya di sini untuk melawan Kaido, manusia terkuat di dunia. Wanjay, ini benar-benar gila sih bos. Jujurnya ini satu hal yang jarang banget terjadi, dimana biasanya Zoro ini membiarkan Luffy melawan bos dari arc tersebut. Tapi entah kenapa, kali ini Zoro sendiri yang berkata akan melawan bosnya. Bukankah ini seperti foreshadow lain yang sedang Oda rencanakan di sini? Apa ada karakter lain yang sebenarnya di atas Kaido di arc ini dan itu akan jadi jatah oleh Luffy? Lalu Zoro melawan Kaido, bagaimana dengan Big Mom? Coba kalian tulisin gimana pendapat kalian tentang hal ini. Dan tiba-tiba seluruh Onigashima terjadi gempa. Di situ pun Brook berkata yang lagi-lagi cukup menarik, bahwa dikiranya itu adalah haki dari Zoro. Dan situ apakah dia menggunakan Hosoku hakinya, dan ternyata tidak. Ini pula lagi-lagi satu kalimat foreshadow lain, dimana bukti semakin kuat nih. Zoro punya Hosoku haki yang saya pun pernah bahas videonya di sini. Ya walaupun pasti banyak yang bilang, ah bang kan Zoro emang udah punya, masa nggak tahu sih adminnya gimana sih? Sejauh ini, memang Zoro ini belum ditunjukkan secara langsung Hosoku hakinya. Melainkan itu semua baru spekulasi saja. Ya walaupun saya pribadi sendiri sangat yakin Zoro ini pasti punya Hosoku haki. Itu Zoro pun ingin naik ke atas tapi dia melihat masih ada King dan Queen di sana. Dan tiba-tiba Marco datang menawarkan bantuan. Ayo bisa dibantu Jang? Apakah dengan datangnya Marco, akhirnya Zoro ini akan langsung melawan Kaido di atas dan King ini benar-benar akan melawan Marco? Ya sebenarnya saya pun pernah membahas hal ini di video ini.
Dan panel berpindah di reaksi semua orang bahwa Onigashima ini gempa dan terlihat anak buah Law alias bajak laut Heart yang lain coba untuk ikut perang, tapi karena gempa mereka tidak bisa mendekat. Lagi-lagi panel berpindah ke Yamato. Di situ dia membawa Shinobu dan Momonosuke ke pelabuhan. Yamato berkata bahwa nyawa Momonosuke ini sangat penting bagi Wano Kuni. Ya jelaslah, dia ini satu-satunya saudara Kozuki yang tersisa. Mungkin ada Hiyori, tapi dia ini seorang wanita. Jadi Yamato akan menolongnya meninggalkan pulau walaupun ternyata tidak ada kapal di sana dan tentu saja yang baru tidak ada laut. Lah, kok bisa nggak ada laut? Karena Onigashima ini ternyata melayang. Ya, literally melayang terbang. Alasan gempa pun sebenarnya karena hal tersebut. Kaido menggunakan Homura Gumo atau Flaming Cloud, ini mungkin salah satu jurus dari Kaido lah yang membuatnya dapat terbang juga. Yang berarti arti Homura dari judul chapter kali ini adalah jurus dari Kaido ini. Dan bahkan awan yang digunakan biasanya untuk terbang itu pun bisa membawa hal lain alias sebuah pulau yang sangat besar juga. Di pulau sebesar itu dapat terbang menggunakan awan jurus Kaido. Kan nggak itu benar-benar sesuatu yang sangat gila sekali? Ini sebenarnya sesuai perkataan Kaido sebelumnya bahwa dia akan memindahkan Onigashima ke ibu kota bunga. Dimana ternyata arti memindahkan di sini benar-benar atau literally memindahkan lah, alias ya Onigashima ini benar-benar dipindah ke ibu kota bunga, bukan pindah dalam artian nama saja. Dimana di panel terakhir lihat Kaido ini berdiri sendiri loh di puncak sana, yang berarti para skabar semuanya sudah habis dikalahkan oleh Kaido dan dia pun berkata, mari kita mulai dunia yang nyaman, anjay. Oke, analisis sedikit, sejujurnya saya mengira terbang ini ulah dari Shiki. Karena yang bisa menerbangkan sesuatu sebesar itu, ya tidak lain sejauh ini hanyalah kemampuan dari Fuwa Nomi milik Kinjisi no Shiki ini. Dan dia pun mantan anak buah Rocks dengan Kaido. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan, bisa jadi ada Shiki di Onigashima ini, ya mungkin akan saya bahas juga di next video ya. Serta jika Skabar sudah kalah, maka mantap sih akhirnya Zoro akan 1-1 melawan Kaido di puncak Onigashima sambil menunggu Luffy. Wah anjir, ini chapter yang mantap banget sih menurut saya. Akan saya kasih nilai 10 dari skala 10. Chapter yang benar-benar gila, dan 2 chapter lagi menuju chapter 1000 guys. Tapi ada berita buruk juga bahwa minggu depan libur. Aduh, sepertinya ini libur dari majalah Shonen Jump-nya sih. Oke, jika dibilang Oda ini akan menyelesaikan One Piece di tahun 2020 sampai chapter 1000. Mari kita lihat apakah timeline-nya dapat sesuai untuk Oda sampai ke chapter 1000. Mungkin kita akan lihat lagi nih. Jika One Piece ini rilis legalnya di tiap hari Minggu, tepatnya di Manga Plus ya. Yang berarti untuk chapter 997 dia akan rilis tanggal 29 November. Dimana minggu depannya libur, yaitu di tanggal 6 Desember yang berarti kosong. Lalu untuk chapter 998 ini akan rilis di tanggal 13 Desember. Dan chapter 999 akan ada juga di 20 Desember. Dan yang terakhir di chapter 1000 yang dikatakan Oda ingin memunculkannya di tahun 2020 ini, maksimal banget dia harus rilis di 27 Desember. Ya yang berarti emang akan sangat pas sekali sih, tanpa adanya libur, Oda akan mengejar One Piece ini sampai chapter 1000. Nah sejujurnya untuk chapter ini apakah Oda sudah membuatnya atau belum? Seharusnya chapter 1000 ini memang sudah digambar oleh Oda Sensei. Kenapa? Karena chapter ini, tepatnya chapter saat ini, chapter 997, ini biasanya sudah digambar beberapa minggu sebelumnya, yang pastinya tidak akan langsung dirilis setelah beres digambar dong. Butuh yang namanya revisi dan persiapan lain-lain dari pihak majalah Shonen Jump-nya. Jadi akan sangat wajar juga jika Oda saat ini sedang membuat One Piece chapter 1000 atau mungkin udah 1001 malah. Nah selain itu juga karena tanggal 27 ini mendekati Natal, lebih tepatnya setelah Natal lah. Kadang akan ada yang namanya rilis lebih cepat di Weekly Shonen Jump-nya pada hari-hari mendekati Natal. Bahkan sebelum tahun baru bisa muncul 2 chapter sekaligus, tapi ya tetap ada jaraknya sih, ada intervalnya. Ya semoga One Piece ini bisa sampai chapter 1000 di tahun ini. Nah jadi seperti itulah untuk review chapter kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi untuk kalian yang ingin support channel Devil Nomi, kalian bisa dipampang, mendapatkan badges yang lucu dan emoji-emoji yang menarik. Kalian bisa langsung join dengan klik tombol join di sebelah tombol subscribe.
Nah lagi-lagi seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.